Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rosita. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas apa ya? Nah, kita cari tahu lebih lanjut yuk. Hai, pembahasan kita kali ini itu tentang rangkuman materi dinamika rotasi disertai beberapa contoh soal. Jadi simak terus. Oke, kita mulai dari benda tegar pengertiannya. Jadi benda tegar ini merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk, volume selama ia bergerak. Nah, jadi benda tegar ini bisa mengalami dua macam gerakan, yaitu translasi dan rotasi. Kalau translasi itu yang sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Kemudian gerak translasi ini, gerak yang disebabkan oleh hukum Newton 2, dan gerak rotasi sendiri adalah gerak yang disebabkan oleh momen gaya atau torsi dan menimbulkan percepatan sudut. Oke, kita lanjut ke momen gaya. Jadi momen gaya ini sebenarnya adalah besar gaya yang dibutuhin untuk merotasikan sebuah benda atau yang dikenal dengan torsi. Nah, jadi momen gaya ini di suatu titik didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang tegak lurus terhadap jarak titik suatu poros. Jadi diperhatikan ya, tegak lurus. Jadi kalau misalnya nanti ditemui membentuk sudut, berarti kita harus pakai pengali sin theta sesuai besar sudut yang terbentuk. Nah, ini jadi rumusnya, tanda ini dibaca tau. Tau itu simbol dari momen gaya atau torsi. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada kunci. Biasanya yang suka ngebengkel nih pada paham ya. Jadi D di sini itu artinya adalah jarak. Nah, jarak sendiri di sini Ibu simbolkan L, jadi sama aja. Kadang ada yang disimbolkan dengan D, L, atau R. Nah, intinya ketiga-tiganya itu sama, yaitu jarak dari gaya ke titik poros. Titik porosnya yang di sini. Nah, jadi kalian bisa perhatikan apabila ini gayanya diperbesar, gaya yang tegak lurus tuh. Ini yang kayak huruf T terbalik ini artinya gayanya tegak lurus ya. Apabila gayanya tegak lurus diperbesar, maka ini taunya atau torsinya juga akan semakin besar nilainya. Apabila jaraknya diperbesar lagi, jarak antara gaya ke titik poros diperbesar, maka sama, nilai torsinya juga akan ikut membesar nih. Perhatikan animasinya ya. Nah, ini ada yang dinamakan dengan momen. Lengan momen ya ini L. Lengan momen itu yang Ibu bilang tadi bisa disimbolkan dengan D, R, atau L. L kecil. Jadi adalah sebutan untuk jarak titik poros, rotasi sampai ke gaya yang saling tegak lurus. Kemudian nilai torsi. Nah, nilai torsi di pertemuan sebelumnya udah kita sepakati kalau torsi bernilai positif jika arahnya berlawanan jarum jam, dan negatif jika arahnya searah jarum jam. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal. Nah, tentukan torsi di titik A, B, C, D, dan D pada batang homogen A sampai D berikut. Nah, kalian bisa amati gambarnya. Di sini ada sebuah batang, ada titik A, B, C, D. Kemudian yang ada gayanya hanya ada di titik A, C, dan D. Kita harus menentukan torsi di tiap titiknya. Jadi torsi total di titik A, torsi total titik B, torsi total titik C, dan torsi total titik D. Kita jawab, jadi mulai dari kita cari torsi A dulu. Torsi A, kalau yang misalnya yang di A ya, kalau di B porosnya adalah A, di B nggak ada gaya, berarti kalau mau diputar nggak bisa karena nggak ada gaya. Berarti kita ke C. Nah, ke C ini dia searah jarum jam, berarti bernilai negatif. Nah, di sini ada tanda min. F2 dikali AC berarti panjangnya, panjang yang terbentuknya. Kemudian dikali lagi dengan gaya ketiga, yaitu yang ada di D. Nah, besarnya 30 Newton dikali panjangnya dari sini sampai sini. Oke. Sekarang kita tinggal masukkan nilainya. Nilai gaya yang kedua, F2 adalah 50, panjangnya 3. Kok bisa 3? Kalian bisa lihat dari C ke D, ini 3 meter. Sedangkan dari C ke D nih, kalian bisa lihat gambarnya kan sebenarnya panjangnya sama. Dari B ke C 2 meter,
C ke D 3 meter. Nah, di sininya adalah 1 meter ya. Kemudian nilai F3-nya adalah 30 dan panjangnya dari A ke D. Hitung. Nih, dijumlahin semuanya 1 tambah 2 tambah 3, 6 meter. Diperolehlah min 330. Minnya di sini hanya menunjukkan arah, yaitu arahnya adalah searah jarum jam. Lanjut ke titik B. Nah, di titik B, ini ada 3 gaya ya. F1 diputar ke titik B, F2 diputar ke titik B, dan F3 diputar ke titik D. Caranya sama. Kemudian kita perhatikan arahnya. Kalau di F1 mau diputar ke arah B, kan seperti ini. Berarti berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam itu bernilai positif. Kalau yang F2 dengan F3 ini kebetulan searah jarum jam jadi bernilai negatif. Kemudian inilah hasilnya. Sekarang kalau diputar di titik C, kita putar F1 ke titik C, berarti dia bernilai positif nih, karena tidak searah jarum jam. F3 diputar ke C, dia searah jarum jam berarti bernilai negatif. Maka 20 kali 3 adalah 60, dikurang 30 kali 3 yaitu min 90 ya. Jadi dapat negatif 30 Newton meter. Sekarang ke titik yang terakhir yaitu yang D. F1 diputar, dia tidak searah jarum jam bernilai positif. F2 juga diputar ke arah D, dia tidak searah jarum jam juga bernilai positif. Kita tinggal masukkan. F1 nilai 20, A ke D 6 meter, F2 nilai 50, dari C ke D 3 meter. Nah, oke, kita lanjut ke momen inersia. Momen inersia itu apa sih? Nah, momen inersia ini didefinisikan sebagai kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatannya. Kecepatannya di sini itu adalah kecepatan rotasinya ya. Nah, ini kalian lihat tuh. Jadi ada animasi di sini. Ada bola berongga, ada bola padat ya, bola pejal, kemudian silinder seperti cincin seperti itu. Nah, kemudian ada silinder yang berisi penuh. Ketika diturunkan, dia kan akan berotasi berputar-putar. Nah, ternyata sampainya di titik paling bawah sini dia berbeda. Apa yang mempengaruhi? Nah, yang mempengaruhi tidak lain adalah nih, yang namanya momen inersianya. Oke, kita lanjutkan. Nah, momen inersia ini sendiri terbagi menjadi 2 macam. Ada momen inersia yang terjadi pada partikel dan momen inersia yang terjadi pada benda kontinu. Sekarang, kita bahas momen inersia pada partikel. Nah, rumusnya, I ini adalah momen inersia sama dengan sigma M dikali R kuadrat. Nah, di sini R-nya itu adalah jarak massa dengan titik poros putarnya. Nah, perhatikan yang di sini misalnya bola biru, titik poros putarnya di sumbu yang merah ini. Tuh, berarti kita bisa tahu momen inersianya menggunakan sigma. Sigma di sini berlaku kalau bendanya lebih dari 1 ya. Kalau misalnya bendanya 1 ya I sama dengan M kali R kuadrat saja. Sekarang kita lanjutkan ke momen inersia pada benda kontinu. Nah, nih, ada berbagai macam bentuk. Kalian harus perhatikan titik porosnya. Di sini ada sama, 2 batang silinder. Tapi kalau porosnya di ujung dan porosnya di tengah, ini beda rumusnya. Nah, rumus momen inersia pada benda kontinu agak berbeda dengan yang tadi. I sama dengan K dikali M dikali R kuadrat. Nah, K-nya sendiri di sini kalian perhatikan adalah konstanta inersia benda. Konstanta inersia benda itu ya ini 1/2, 2/5, 1/12, dan lain sebagainya. Nah, ini lengkapnya. Tuh, kalian bisa catat semuanya ini di buku kalian.
sekarang kita ke contoh soal untuk momen inersia. Nah, ini udah kita bahas di video sebelumnya, tentukan momen inersia bola tipis berongga bermassa 1,5 kilo berdiameter 1 meter. Nah, kita langsung aja nih tulis yang diketahui masanya 1,5 kilo, diameternya 1, jari-jarinya berarti setengahnya 0,5 meter. Yang ditanya momen inersianya. Nah, rumus I pada bola berongga adalah 2/3 M kali R kuadrat. Ya udah kita langsung kalikan 2/3 dikali 1,5 kilo dan 0,5 dikuadratin. Jadi 2 dikali 1,5 adalah 3, dibagi 3 1, dikali ini 0,5 pangkat 2 itu sama saja 0,25, maka diperolehlah momen inersianya 0,25 kg meter persegi. Oke, kita lanjutkan ke hubungan momen gaya dan momen inersia. Nah, hubungan torsi atau momen gaya dan momen inersia dapat diturunkan dengan hukum Newton 2 nih. Nah, jadi tau sama dengan I dikali alpha. Nah, ini dapat dari mana? Kalau misalnya kalian ingat rumus hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, sigma F-nya, nah itu diganti dengan tau atau momen gaya. Nah, M-nya kok bisa jadi momen inersia? Karena di sini meninjau rotasinya. Makanya di sini M-nya yang awalnya massa itu kita meninjau persebarannya, maka diganti dengan momen inersia. Kemudian percepatannya. Kalau A itu kan percepatan translasi, nah kita di sini pakai percepatan sudut. Oke. Hukum kekekalan energi jadi berlaku juga untuk gerak rotasi. Nah, jadi kalau energi kinetik pada gerak rotasi itu diturunkan dari energi kinetik, rumus energi kinetik translasi. Jadi, yang awalnya pada translasi itu rumusnya adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi, M-nya di sini akan diganti dengan I, yaitu tidak lain adalah momen inersia. Kita harus meninjau persebaran massa pada bendanya. Jadi, bentuk benda itu akan mempengaruhi. Kemudian V kuadratnya akan diganti dengan omega kuadrat. Yang awalnya kecepatan pada gerak translasi itu akan diganti dengan kecepatan sudut. Nah, total energi kinetik benda yang menggelinding, kalau menggelinding kan berarti artinya dia bendanya sudah berputar kemudian berpindah posisinya. Nah, kita tinggal menjumlahkan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Jadi setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Untuk energi kinetik satuannya masih sama, yaitu joule. Kalau kecepatan sudut omega ini satuannya adalah radian per second. Oke, kita beralih ke contoh soal. Nah, di sini ada bola pejal 2 kg dengan jari-jari 10 cm, awalnya ditahan, kemudian menggelinding pada bidang miring 3,5 meter licin dengan kemiringan 37 derajat. Berapa kecepatan bola ketika sampai di bawah? Oke, di sini karena yang ditanyakan itu adalah kecepatan, berarti kita harus ambil dari rumus energi kinetik total. Nah, energi kinetik total pada benda yang menggelinding, nah dengan kemiringan tertentu itu bisa kalian cari dengan mg dikali s sin theta. Nah, sin theta ini diakibatkan karena kemiringannya. Kalau misalnya dia hanya bergerak biasa saja, berarti kita bisa pakai M dikali G dikali S. S-nya itu tidak lain adalah perpindahannya, jauhnya berapa. Nah, karena di sini yang dimaksud perpindahannya, jauh lintasannya itu 3,5 meter. Nanti kita ganti S ini dengan 3,5 meter. Jadi mg-nya ini tidak lain adalah F, yaitu gayanya sendiri. Kemudian energi kinetik translasi, rumusnya ini, rotasi ini, kita tinggal substitusi. Nah, jadi yang perlu kalian ingat ya, karena di sini kita nggak tahu omeganya berapa, berarti kita harus ini uraikan dulu masing-masing. I itu rumusnya tidak lain adalah untuk benda yang kontinu,
K dikali M dikali R kuadrat. Nah, ingat-ingat. Kemudian omeganya sendiri itu adalah V per R. Jadi, kalau I dikali dengan omega kuadrat, berarti K dikali M dikali R kuadrat dikali dengan V per R pangkat 2. Nah, ini kan V-nya pangkat 2, R-nya jadi pangkat 2 juga. Jadi bisa dihilangin. R kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, akan menyisakan I dikali omega kuadrat sama dengan K dikali M dikali V kuadrat. Nah, jadi di sini bentuknya nanti bukan I dikali omega kuadrat lagi, tapi diganti dengan K dikali M dikali V kuadrat. Nah, masanya 2 kilo, gravitasinya kita pakai 10 karena nggak disebutin, S-nya kita pakai 3,5 meter. Nah, kemudian sin theta, sin 37 derajat, itu sama dengan 0,6 atau 3/5. Sekarang kita tinggal masukin yang di ruas kanan, setengah dikali M, M-nya itu masanya 2, V kuadratnya kita tidak tahu, ditambah setengah dikali, ingat ya, dikali ini, bukan I dikali omega kuadrat lagi, tapi dikali KMV. K-nya untuk bola pejal itu adalah 2/5, M-nya 2 masanya, kemudian dikali V kuadrat. Lanjut, nah ini dikali dapat 210 sama dengan, jadi ini habis ya, setengah dikali 2, 1, berarti V kuadrat aja ditambah, ini 2, dibagiin ke sini, berarti sisa 2/5 dikali V kuadrat. Kemudian ini bisa dijumlahin, V kuadrat ditambah 2/5 V kuadrat, kita bayangkan 1 ditambah 2/5, dapatlah 7/5, V-nya ngikut di belakang. Kita balik ruasnya biar enak. Nah, V kuadrat kita peroleh besarnya adalah 150. Kalau kita tarik akar, nah akar 150 itu sama dengan 5 akar 6. Nah, tidak lain nilainya adalah sekitar 12,25 meter per sekon. Itu untuk jawabannya. Sekarang kita ke momentum sudut. Jadi momentum sudut itu merupakan ukuran kesulitan mendiamkan benda yang berotasi. Kalau ditranslasi ya benda yang bergerak. Kemudian di sini dirumuskan dengan L sama dengan I dikali omega, atau L sama dengan I dikali R dikali V kuadrat. Kemudian ini untuk keterangannya. Kita ke hukum kekekalan momentum sudut. Nah, ini menjelaskan tidak ada resultan torsi di luar yang bekerja pada sistem, atau sigma tau-nya sama dengan 0. Nah, momentum sudut sistemnya itu kekal. Jadi, bisa kita simpulkan kalau I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen. Nah, untuk penerapan hukum kekekalan momentum sudut, contohnya ini ada loncat indah, tuh. Nah, diperhatiin dulu. Kemudian, nah, saat dia akan melakukan putaran di udara, badannya akan menekuk. Kenapa dia menekuk? Nah, hal ini akan mengurangi momen inersia sehingga kecepatan sudutnya semakin besar. Kemudian kita punya contoh lagi, yaitu penari balet. Ada dua keadaan ketika penari balet menarik tangan ke dekat badannya, nah ia akan cepat berputar, atau tangannya itu dilipat. Kalau tangannya direntangkan, maka dia akan berputar jauh lebih lambat. Nah, sekian jadi rangkuman materinya. Terima kasih telah menonton.